kodrat kita sebagai makhluk, sebagai hamba, itu kan mencari Tuhan. Dengan berjalannya proses kehidupan, kemudian mencari-cari jawaban, sampailah akhirnya dengan keilmuan kita. Nah, di situ cocokologinya bisa nyambung, bahwa yang pertama, kesadaran itu memang harus kita temukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinkronisasi dan harmoni diri dan harmoni semesta. Ketemu lagi dengan saya Bung Tommy dari channel Introsul. Kita akan bincang-bincang santai dengan salah satu senior di bioenergi, Atuk Fajar. Sehat tuh? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita ngobrol-ngobrol nyantai aja fenomena-fenomena dan pengalaman Atuk Fajar tuh ya. Kita mau ngobrolin apa tuh? Paling istilah-istilah sederhana yang ada di keilmuan kita, bukan hanya di keilmuan kita, tapi untuk masyarakat umum pun yang masih meraba-raba mengenai kesadaran, keterhubungan kesadaran dengan spiritual seperti apa. Nah, mudah-mudahan bisa menambah Wawasan keilmuannya tuh ya. wawasan untuk meningkatkan kesadaran kita masing-masing. Kalau versi Atuk Fajar sendiri, kesadaran itu apa tuh sebenarnya tuh? Jadi setelah nyari banyak literatur, Mbak Google. nggak ada di Mbak Google. Oh, ada. Malah yang ada cukup membingungkan. Ya. Jadi di keilmuan kita itu, kesadaran itu rupanya itu produk atau hasil dari apa yang kita niatkan, kemudian kita downgrade, kita turunkan lagi menjadi pemikiran atau rencana, dan kemudian rencana itu kita lakukan. Jadi produk kesadaran itu adalah produk atau hasil dari pemikiran niat kita yang kita pikirkan dan kemudian kita lakukan, kita jadikan satu tindakan nyata. Berarti kalau dia dalam konteks belum ada aktualisasi tindakannya, baru sekedar niat atau pikiran, belum termasuk kesadaran berarti itu ya? Ya, bisa itu. Jadi ada yang seperti itu, baru niat, kemudian dipikirin, kemudian belum dilakukan tindakan nyata. Atau begitu niat, begitu difikirkan, langsung dilakukan, tapi luput dalam hal konsekuensi yang mengikutinya. Nah, jadi termasuk konsekuensi yang mengikuti dari tindakan kita itu juga harus kita pahami, tanggung jawabnya, resikonya, pengorbanannya. Nah, siapa yang kita ajak berkorban. Tapi kalau terlalu banyak mikirin konsekuensinya juga, kebanyakan malah nggak jalan tuh biasanya tuh. Ya, Berarti dia nggak sadar juga tuh ya. jadi ya itu kan perlu latihan. Jadi hidup ini kan di pendapat saya itu, hidup ini isinya hanya belajar, berlatih, dan ujian. Belajar, berlatih, dan ujian. Siklusnya hanya itu. Jadi yang membedakan nantinya adalah dari tingkatan umur adalah kompleksitasnya, kerumitan situasi yang kita hadapi dalam hal pembelajaran, dalam hal berlatih, juga termasuk ujiannya. Oh, berarti dia sebenarnya siklus itu selalu berulang tuh ya. Cuman
yang membedakan adalah tingkat stresnya, tingkat stressingnya, kemudian tingkat kerumitannya. Iya. Tapi siklusnya itu tetap di 3 itu Iya, tadi di tuh ya, 3 itu tetap tadi. 3 itu tadi. Jadi ketika memang kita sadar akan niat, kemudian kita sadar akan apa yang kita lakukan, kemudian kita tahu konsekuensinya, ya berarti ya tinggal balik ke kitanya lagi, tetap mau kita jalanin atau enggak. Ya. Jadi memang ada betulnya dibilang kalau terlalu banyak mikir, setelah niat kita pikirin, akhirnya kita jadi lambat melakukan tindakannya. Sebenarnya enggak juga. Tuh. Karena ya segala sesuatu yang dilakukan terburu-buru juga banyak dampak atau efek sampingnya yang kemudian membuat kita juga terkejut-kejut. Tuh, karena itu tadi memang harus dipikirkan adalah sisi pengorbanan. Umumnya kita hanya berpikir tentang untung rugi atau baik buruk. Nah, gitu. Kemudian juga hak dan kewajiban. Gitu. Nah, sementara ada satu sisi yang luput jadi bahan pertimbangan kita, pengorbanan. Nah, sementara ya bukan hanya kita, apalagi yang sudah berumah tangga, yang belum berumah tangga juga ada yang harus ikut berkorban. Orang tua, teman-teman dekat, saudara. Nah, kalau kita yang sudah berkeluarga ya otomatis istri, anak, gitu. Karena nanti skala prioritas, fokus itu akan lebih terjaga. Berarti kalau kayak gue dulu sebenarnya, kalau gue dulu sering ngebuat gini tuh, jadi bahasa yang gue iniin kalau di kawan-kawan kantor ya, dalam konteksan di luar komunitas kita ya. Jadi gue kadang ngomong ke mereka itu sebenarnya ada hal yang membedakan antara seorang pemimpi dan seorang pemimpin tuh. Jadi kalau pemimpi itu kan dia hanya sebatas dalam konteks hayalan dan angan-angan. Dia punya keinginan untuk melakukan A, B, C, dan D tapi tidak pernah dilakukan. Nah, tetapi kalau seorang pemimpin, dia itu punya harapan, angan-angan, tapi dia lakukan. Jadi artinya ketika dia gagal, dia evaluasi lagi. Dia gagal, dia evaluasi. Kalau gua tangkap kayaknya hampir sama dengan konteks kesadaran yang Ato Fajar jelasin tadi ya. Ya. Nah, jadi pemimpi juga banyak yang sudah menjalani atau berusaha mewujudkan mimpi-mimpinya. Nah, tapi dalam hal evaluasi, jatuh bangkit lagi, banyak juga yang masih belum sadar. Jadi istilahnya itu mengejar obsesi. Kalau tadi perbandingannya adalah pemimpin, nah, pemimpin ini ada konsekuensi tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap bawahannya. Dalam satu sistem perusahaan atau dalam sistem usaha, yaitu jelas strukturnya. Nah, siapa yang pemimpin, nah, kemudian siapa yang membantu pemimpin. Nah, banyak juga penilaian satu lembaga itu kan berdasarkan hanya pertama sisi keilmuannya, dalam arti sarjana, S1, S2, legalitas pendidikan ya, legalitas pendidikan formalnya. Kemudian jam terbang di perusahaan lain dia sudah sampai di posisi apa. Sementara hal itu juga belum tentu menjamin bahwa kita memang adalah seorang pemimpin atau leader. Nah, banyak juga pemimpin-pemimpin itu yang masih hanyut dengan mimpi-mimpinya. Anak buahnya, tim pendukungnya diajak bermimpi yang sama. Jadi kalau istilahnya dia ketika melakukan kesalahan juga, kalau versi Ato tadi kan dia tetap mengulang kesalahan yang sama ya. Kalau kita dulu orang nyebutnya
Seperti keledai bisa juga tuh ya jatuh di lubang yang sama juga dia kan. Iya, itulah kenapa muncul hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama. Tandanya apa? Siklus itu berulang. Selalu berulang. Nah, jalannya itu yang kita lewati itu aja. Kompleksitas kerumitan dalam proses belajar, berlatih dan ujian juga kan berkaitan erat dengan situasi lingkungan. Semakin banyak kita berinteraksi dengan orang lain, ya semakin kompleksitasnya, kerumitannya akan semakin kompleks, kerumitannya semakin kompleks. Karena semakin banyak juga kita harus mengerti pola pikir orang lain, wawasan mereka juga berbeda-beda. Betul. Belum lagi mengenai rasa mereka juga yang harus Iya. kita pikirin tuh ya. Kita pikirin, kemudian tidak bisa hanya memikirkan perasaan orang lain, atau sebaliknya orang lain harus Terus memikirkan perasaan dan kemauan kita gitu kan. Tetap ada timbal baliknya yang cukup berimbang, cukup proporsional kalau istilah saya. Istilah gue itu proporsional lah, bukan seimbang. Kalau seimbang kan dia jatuhnya sama kuat. Nah, sementara dinamika kehidupan itu justru butuh ketidakseimbangan sedikit. Kenapa cuma dikit tuh? Ya kalau banyak itu tadi obsesi kan gitu. Mimpi dalam posisi melek atau beraktivitas, tapi yang kita lakukan adalah kita menjalani mimpi-mimpi kita yang tidak terarah. Nah ini tuh gue agak penasaran sebenarnya kan, kita di komunitas itu lumayan banyak lah orangnya ya. Jadi disadari atau tidak disadari, kebanyakan itu kayak kalau yang gue tangkap sebenarnya walaupun orang itu ada rasa cuek atau dia kayak coba untuk nggak peduli, tapi hatinya tuh pasti tetap pengen gabung lagi, jalan lagi, dia pengen tetap kumpul lagi dengan kawan-kawan yang lainnya, dia tetap pengen diskusi dengan yang lain. Nah, itu termasuk fenomena kenapa tuh? Ataukah memang bentuk pelatihan kesadaran itu tidak didapatkan di tempat lain, makanya dia tetap pengen balik lagi, atau karena ada benang merah yang mengikat sebenarnya? Dua-duanya ada semua. Ditambah lagi kodrat kita sebagai makhluk, sebagai hamba, itu kan mencari Tuhan. Nah, dalam proses kehidupan kita itu kan yang banyak kita luput. Nah, pengalaman yang sudah kita sama-sama jalanin, khususnya gua, yaitu banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai diri sendiri, mengenai Tuhan itu bagaimana, kenapa aturan-aturan seperti ini. Dengan berjalannya proses kehidupan, kemudian mencari-cari jawaban, sampailah akhirnya dengan keilmuan kita. Nah, di situ cocokologinya bisa nyambung, bahwa yang pertama, kesadaran itu memang harus kita temukan, harus kita gali, harus kita pahami. Nah, kaitannya itu dengan hadis ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, jadi kesadaran yang kita pelajari itu adalah sebenarnya intinya bagaimana secara sadar dengan niat, kemudian kita pikirkan dan kita lakukan, berlatih, belajar dan berlatih mengenal diri. Kalau ujian sudah pasti datang, gitu loh. Nah, kalau kita luput di dalam hal belajar dan berlatih tadi, ujian akan tetap datang. Kompleksitasnya, kerumitannya makin rumit. Nah, jadi itulah alhamdulillahnya ya, gue dipertemukan dengan keilmuan ini. Nah, akhirnya bisa lagi evaluasi diri, kemudian juga gue analisa apa-apa yang menjadi prioritas yang harus diperbaiki,
dari diri ini yang mewujud dalam tindakan. Itu tadi kan kalau Tok Fajar kan sempat bilang masalah hadis Muhammad Rasulullah SAW terkait masalah mengenali diri maka akan mengenali Sang Pencipta, mengenali Tuhan. Jadi kalau di keilmuan kita sendiri kan waktu itu sempat pernah dibahas juga tuh ya, waktu itu sama si Bang Faisal, bahwasanya manusia merupakan cetak biru dari alam semesta. Jadi ketika kita ingin mengenali alam semesta ya nggak perlu kita harus belajar luas-luas, kita harus tahu sebesar alam semesta ini, karena kita cetak birunya, jadi semua itu ada di diri kita juga. Artinya kan kayak yang hadis Rasulullah tadi juga, berarti memang sebenarnya keilmuan kita di bioenergi ini, kemudian dengan ajaran agama Islam, dengan hadis Rasulullah, bahwasanya semua itu memiliki benang merah dan kesamaan. Hanya mungkin kita mengambil dari terminologi yang berbeda tuh ya. Jadi kalau kawan-kawan di pondok pesantren atau mungkin di keagamaan menggunakan terminologi agama yang dianutnya, kalau di kita lebih menggunakan terminologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Karena ya mungkin ini juga alasan almarhum Kang Aas, guru besar kita juga yang menciptakan keilmuan FTD, ditambah memang basic beliau juga seorang saintis, makanya menggunakan istilah-istilah keilmuan. Ya, itu memang kodrat, balik lagi. Dan kembali lagi, bukan hanya benang merah, bukan hanya niat, bukan hanya visi dan misi bersama ataupun individu, tapi yang sudah kita diperkenalkan adalah bahwa sel tubuh kita ini sampai dengan level DNA itulah yang mempunyai kecerdasan. Kecerdasan kita ada di situ. Nah, selama ini kenapa backgroundnya atau latar belakang teman-teman ini juga beragam? Ya karena memang pertama dari sisi lingkungan kita besar, orang tua kita, lingkungan keluarga, kemudian pergaulan. Itu yang buat kita juga asik, atau ya ada yang cukup taat, ada yang memang troublemaker gitu. Ada yang memang dia senangnya bukan troublemaker tapi dia cenderung untuk bereksplorasi sendiri, bereksplorasi dengan caranya sendiri. Nah, jadi akhirnya kesamaannya ya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Sang Maha Pencipta. Kalau di kita ya jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sorry tuh, aku agak geser dikit nih tuh ya. Jadi yang terkait masalah gue agak geser obrolan dikit nih. Karena kan tadi kita bicara masalah kesadaran, kemudian kita juga bicara masalah hadis Rasulullah SAW terkait masalah pengenalan diri itu tadi. Nah, cuman kan saat ini isu yang berkembang di masyarakat kita kebanyakan kan akhirnya terutama di masalah keagamaan tuh ya, itu kan di Islam sendiri lah yang kita ambil, kita nggak mengambil dari sisi agama yang lain karena kan kita sama-sama Muslim. Jadi saya ambil dari sisi Islam sendiri, banyak kok akhirnya golongan-golongan itu yang saling mengkafirkan, saling menjelek-jelekkan. Nah, padahal kan sebenarnya ya nggak harus seperti itu gitu loh. Ya kalau sisi itu jelas itu adalah tanggung jawab seorang pemimpin dari setiap golongan atau kaum. Nah, pada saat keterbatasan pengetahuan, wawasan kita mengenai bicara tadi adalah pengetahuan agama tidak disandingkan dengan pengetahuan umum modern, kemudian dengan local wisdom atau hukum adat dan etika setempat, ditambah lagi kesadaran diri bahwa kita memang adalah makhluk, tapi kita juga punya tugas sebagai manusia, diciptakan Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, dengan keterbatasan yang pemikiran seperti itulah akhirnya yang membuat
seorang pemimpin ini tidak bijak, tidak bijak melakukan kebermanfaatan dari ilmunya. Sementara di sisi lain murid-muridnya atau santrinya atau jemaahnya itu terpaku dengan konsep makmum. Makmum, tidak mencoba berpikir kritis ya, juga tuh ya. Tidak berusaha berpikir kritis, bukan hanya dari persepsi dari guru kita aja. Nah, tapi kita juga harus berkaca bahwa ini dampak dari tindakan kita ini ada unsur pemaksaan tidak? Iya. Nah, jadi begitu ada unsur pemaksaan, ya di situ sudah ada kelalaian. Karena gini tuh, kalau dari gua pribadi tuh ya, Iya. jadi dari gua pribadi, kemudian dari obrolan kita tadi terkait masalah kesadaran, kemudian atau Fajar juga sempat bicara masalah tidak mencoba untuk berpikir kritis ya. Karena menurut gua agak aneh juga sebenarnya, karena kan kalau yang gua perhatiin melihat isu-isu yang berkembang saat ini kan berlatar belakang karena mungkin hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa di akhir zaman nanti umat itu akan terbelah menjadi 72 golongan dan hanya ada satu golongan itu yang akan masuk ke dalam surga. Nah, tapi kok kalau gue pikir-pikir, masa iya seorang Rasulullah seperti itu gitu loh tuh. Padahal kan kayaknya nggak mungkin gitu loh. Akhirnya coba gue pikir-pikir, mungkin apakah itu benar hadisnya sahih atau tidak. Tapi sih kita nggak ke arah sana karena kan itu bukan kapasitas kita juga, tetapi gue mencoba untuk berpikir kritis seperti yang atau Fajar tadi bilang juga, akhirnya sebenarnya bukan ke arah situ. Bisa jadi mungkin itu bukan statement yang tujuannya mau ke arah sana, tapi bagi beberapa orang yang akhirnya ingin memecah belah umat Islam itu sendiri, ditambah beberapa orang-orangnya juga tidak mencoba untuk berpikir kritis dan menganalisa apakah hadis itu benar atau tidak. Ya, itu kan balik lagi begini, cuma masalah sudut pandang. Nah, ya. Nah, dari sudut pandang lu, Tom, ini menurut gua perlu diluruskan. Bahwa kita harus sadar dan kita sudah sadar, menurut kita. Menurut gua, menurut lu sendiri, bahwa kita ini memang kan hidup dalam dunia polar. Ya. Kita berlaku hukum sebab akibat. Tapi balik lagi bahwa sudut pandang itu tidak dari satu sisi aja. Nah, ada dua sisi yang bertolak belakang, tapi dia tidak bisa saling lepas. Dia melekat. Contohnya uang. Dua gambar yang berbeda. Kalau satu nggak laku tuh. Nah, uang palsu, ketahuan Iya, ngeprint, kan gitu. Nah, jadi di satu sisi ada benarnya pemikiran kritis lu seperti itu. Nah, di sisi lain coba kita lihat sebaliknya, gitu. Kan bisa jadi itu peringatan. Nanti dulu kita bicara sahih atau tidak sahihnya. Kita analisa lagi. Bisa jadi itu menjadi satu peringatan. Untuk apa terpecah belah? Evaluasi aja perilaku kita. Sudah sebermanfaat apa kita untuk lingkungan kita, untuk orang lain, untuk istri dan anak-anak kita, untuk teman-teman. Bermanfaat ya. Ada juga kan akhirnya kata bermanfaat itu disalahgunakan, dimanfaatkan. Nah di sini juga kan butuh pendalaman sedikit nih mengenai banyak hal, mengenai banyak kata-kata sederhana aja. Kita harus juga mulai belajar mendalami. Berarti kita harus tetap punya prinsip juga tuh ya. Iya. Jadi itulah tadi. Begitu kita tidak mengajak, kita tidak bersosialisasi kepada orang-orang terdekat kita untuk menjalankan satu pemikiran kita yang menurut kita baik. Nah akhirnya apa? Kita tidak mengajak mereka, yuk berkorban bareng saya. Mereka akhirnya nanti di satu titik merasa dikorbankan.
merasa jadi korban. Tapi kalau dari awal pemikiran kita itu kita sosialisasikan, kemudian kita lakukan, ya balik lagi ada job desk-nya kan. Akhirnya peran masing-masing disadari, ya, jadi haknya apa, kewajibannya bagaimana. Jadi terkait itu gue ingetin itu ada sebuah pernyataan ya yang menurut gue itu termasuk bagus dan gue sangat suka dengan statement itu. Jadi pernyataannya itu, air laut itu kan asin dan begitu luas, tetapi dia tidak pernah memaksa ikan-ikan yang berenang itu untuk memiliki cita rasa yang asin juga. Nah, demikian juga sebaliknya, ketika air hujan atau air yang ada di sungai itu kan tawar, tetapi kan itu jutaan kubik tuh dia yang masuk ke lautan. Tapi si laut ini pun dia tidak berubah menjadi tawar, tapi dia tetap asin. Dalam artian, kalau yang gue tangkap tadi juga nyambung dengan korelasi Ato tadi juga. Jadi ketika memang di satu sisi kita seorang komunitas, kita tidak memaksa minoritas. Kemudian kita juga tidak punya niatan, atau kita juga jangan sampai terkorosi atau terkontaminasi oleh orang lain. Kita harus punya prinsip itu sendiri itu ya. Betul. Berarti itu bisa gua ambil juga dia memiliki kesadaran tuh ya, telah kesadaran tersendiri dalam hal bersosialisasi dan bermasyarakat. Iya. Dan kita kan dituntut untuk belajar dan berlatih, selalu belajar dan berlatih ke arah sana. Meningkatkan kapasitas diri. Ini kan bertepatan dengan malam pertama bulan Ramadan juga tuh ya. Jadi malam yang di bulan yang suci untuk kita umat Islam juga. Jadi semoga bahasan kita terkait masalah kesadaran ini, kemudian terkait masalah prinsip dan lain sebagainya tadi, itu bisa menjadi sebuah terminologi, motivasi dan pemahaman baru bagi kita semua juga. Amin, amin. Terutama bagi saya juga yang sering interaksi sama Ato Fajar juga, dan harapannya ini bisa menjadi tambahan wawasan buat kawan-kawan setia yang menyimak channel Intersul tuh ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.